Tidaklah ada ruginya ketika kita bertani serewangi. Yang pasti akan menguntungkan asalkan kita berikan hati kita dan mau berinovasi. Perkenalkan, nama saya Tomu Raja Tamba, petani serewangi dan petani lebah madu. Serewangi kita budidayakan di Huta Lubapoki, Desa Sijambur, sudah berkisar 4 tahun. Potensi serewangi ini sebenarnya cukup bagus untuk menambah ekonomi keluarga, di mana serewangi ini dengan modal yang sangat sedikit tapi dapat untung yang bisa lumayan. Jadi fungsi minyak serewangi sangat banyak. Salah satunya bisa sebenarnya di masa musim COVID ini, bisa dia menjadi hand sanitizer, bisa pewangi ruangan, bisa menjadi aromaterapi, dan bisa menjadi karbol untuk ngepel rumah, bisa menjadi anti nyamuk alami, dan bisa untuk membunuh jamur kulit karena dia adalah salah satu antiseptik. Jadi cukup banyak sebenarnya manfaatnya. Bertani serewangi itu tidaklah sulit karena dari segi perawatan dia tidak susah. Inilah bertani yang sangat mudah. Di samping kita tidak ada direpotkan dengan pemberantasan hama karena dia sudah anti hama. Jadi yang perlu kita perhatikan di situ pembersihan daripada gulma. Itu pun kalau gulma-gulma pendek yang akan di sampingnya sudah tertutupi, ya gulmanya pun tidak akan berkembang lagi. Kita menanam serewangi, dalam kita tanam bulan ini, 6 bulan ke depan sudah bisa kita panen. Setelah panen perdana itu, sekali 3 bulan dia bisa panen. Jadi perhitungan kita dalam 1 tahun itu bisa 4 kali panen. Jarak tanam serewangi, kita tanam 1 meter kali 1 meter. Berarti kalau ada lahan kita sekitaran 1 hektar, berarti dia akan menghasilkan minimal 10 ton. Jadi itu musim kita panen pertama. Kalau kita udah panen kedua, dia akan bertambah lagi karena serewangi ini cukup banyak mengeluarkan anak. Jadi panen kedua sudah mencapai 1,5 kilo sampai 2 kilo per pohonnya. Ketika kita rawat dengan banyak, berarti kita bisa menghasilkan di panen kedua lebih kurang 20 ton per hektarnya. Jadi yang saya uji coba, dalam 100 kilo itu menghasilkan minyak 1 kilo. Kadang bisa dapat 1 kilo lebih. Saya hitung-hitung memang bisa menguntungkan dan bisa menghidupi keluarga, bahkan bisa sampai menekolahkan anak-anak kita sampai di perguruan tinggi. Yang kita suling di serewangi ini adalah daunnya. Kita aret daunnya, kita bawa ke penyulingan, langsung kita suling. Jadi proses penyulingan itu dia waktunya hanya 2,5 jam. Jadi setelah saya perhitungkan 2,5 jam itu, karena dengan tungku saya yang ada, dia hemat bahan bakar. Karena saya perhitungkan yang paling habis kayunya lebih kurang 1/4 kubik. Jadi 1 hari bisa kita 4 kali menyuling. Yang saya pakai pada saat ini alat suling manual yang saya modifikasi sendiri, yaitu dari drum yang kapasitasnya bisa sampai 60 kilo. Jadi salah satunya ada yang sudah kita produksi menjadi minyak serewangi. Jadi kalau udah jadi minyak serewangi ini bisa kita pasarkan dengan botol-botolan yang kecil sesuai kebutuhan pasar. Dan mudah-mudahan hasil dari pengalaman saya yang saya alami ini, ada kawan yang tertarik bertani serewangi. Di hulirnya masih banyak sebenarnya, karena kita juga buatkan di sini hasil limbah daripada serewangi itu kita jadikan menjadi kompos padat. Dia kita campur dengan daun-daunan kering lagi, tambah lagi ada kotoran-kotoran ternak. Kita fermentase dengan pakai M4, dalam jangka 40 hari dia sudah bisa kita pakai lagi.
Jadi artinya bertani Serewangi ini tidak ada yang hilang. Dia bisa siklusnya berputar lagi. Jadi setelah dia menjadi kompos, kita kembalikan lagi dia ke Serewangi atau ke tanaman lain untuk menyuburkan Serewangi kita. Bisa kompos yang kita buatkan jadi. Jadi yang kita kembangkan di sini Serewangi, tidak serai dapur yang dijadikan bumbu. Jadi Serewangi ini ada jenisnya yang secara umum ada aster, ada lena batu, ada maha pegiri. Yang secara umum kimia alami yang didapatkan dari minyak Serewangi ada dua sebenarnya, yaitu citronella dan graniol. Menurut penelitian, bahan ini sangat bagus untuk kesehatan, jadi ini dijadikan khusus obat. Harapan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga bisa nanti di tahun depan alat suling kita ini bisa dengan alat yang lebih modern lagi. Artinya bahannya dari stainless semua dan kapasitasnya bisa di atas daripada 500 kilo. Itulah harapan saya ke depan. Ya, mohon doa kawan-kawan petani. Mudah-mudahan petani Serewangi yang ada di Sejambur, di Huta-Luba-Poki bisa semakin sejahtera ke depan. Di samping kita bertani Serewangi, di sini kita juga bertani lebah madu. Lebah madu yang kita kembangkan di sini ada dua, yaitu Apis cerana dan Trigona jenis Lepicep. Salah satunya kenapa saya terpikir bertani madu, karena memang lingkungan kita adalah hutan. Hutan ini sebenarnya hutan peninggalan daripada orang tua kita. Karena orang tua kita berpesan bahwa hutan itu sangat penting bagi kehidupan. Jadi supaya jangan hutan kita yang ada ini kita panen, ya adalah niat untuk bertani lebah di sekitaran ini. Karena lebah ini sifatnya sangat ketergantungan ke hutan atau ke alam. Jadi konsepnya tidak ada alam, madu pun tidak ada. Maka konsepnya ini bagaimana supaya kita berpikir untuk bertani lebah, supaya kita mendapatkan hasil dari hutan tanpa merusak hutan. Jadi potensinya cukup bagus. Artinya ketika vegetasinya berlimpah, tidak heran kita madu ini bisa kita panen sekali sebulan. Jadi kalau perhitungan dari sisi ekonominya, madu ini bisa juga menjadi penghasilan rumah tangga. Kenapa saya bilang bisa penghasilan? Karena ini sebenarnya adalah tugas petani. Di samping dia bisa membantu penerbukan daripada pembungaan tanaman kita, di samping itu kita mendapatkan hasil yang berlimpah. Apabila lebah kita itu sejahtera, maka kita juga akan sejahtera madu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan nanti di Samosir demi membuatkan Samosir ini menjadi asri atau memulangkan yang hutan-hutan yang sudah gundul jadi menjadi lingkungan yang cukup segar nanti. Bagi kawan-kawan yang ada di Samosir dan di luar Samosir yang cinta akan hasil murni bumi Samosir, kita tetap juga dengan jual kemasan yaitu citronella oil minyak Serewangi. Di sini ada nomor kita, jika butuh bisa dihubungi. Dan sama juga yang mau pesan madu Apis cerana, langsung hubungi kami di Huta-Luba-Poki di Desa Jambur. Terima kasih buat kawan yang sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa subscribe cak sapungnya. Terima kasih. Horas dari Huta-Luba-Poki Bumi Samosir. Terima kasih.